Halo, perkenalkan, nama saya Hairul Ramadan dan rekan saya Anggita Larasati beserta Atika Wadianto Maulana. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan dokumen perencanaan proyek untuk mata kuliah manajemen proyek sistem informasi. Proyek yang akan saya bahas adalah pengembangan sistem informasi laundry berbasis web dan mobile untuk Greenfast Laundry. Yang pertama, mengidentifikasi masalah proses bisnis. Proses bisnis manual saat ini menghadapi tantangan besar dalam pencatatan akurasi data, pemantauan terpusat, dan layanan pelanggan yang menghambat efisiensi operasional. Kedua, dampak masalah bisnis. Proses menimbulkan risiko signifikan yang menghambat pertumbuhan dan efisiensi operasional Greenfast Laundry. Yang pertama itu penurunan kepercayaan pelanggan, potensi kerugian finansial, hambatan keputusan strategis, beban operasional tidak efisien. Kebutuhan fungsional sistem. Sebuah platform terintegrasi untuk mengoptimalkan operasional laundry melalui manajemen transaksi, pelacakan real-time, dan analisis data terpusat ke berbagai cabang. Ada berbagai macam kebutuhan fungsional sistem, yaitu manajemen transaksi, menerima input, menghitung biaya otomatis, dan mencetak nota digital untuk efisiensi operasional. Kedua, pelacakan status cucian memungkinkan staf dan pelanggan memantau status cucian dan dari diterima hingga siap diambil. Ketiga, manajemen data pelanggan menyimpan data lengkap dan riwayat transaksi pelanggan setiap referensi pendukung analisis bisnis. Keempat, laporan pendapatan menyediakan laporan pendapatan harian, mingguan, dan bulanan per cabang atau agregat. Keempat, dashboard multi cabang. Pemilik memantau seluruh operasional dari semua cabang secara terpusat dan real time. Keenam, ada fitur QR code. Setiap transaksi menghasilkan QR code unik kemudahan pelacakan status oleh pelanggan. Lalu ada modul manajemen transaksi mendigitalkan proses operasional laundry dari input data hingga integrasi sistem untuk akurasi dan efisiensi. Ada input transaksi cepat, yaitu memungkinkan pencatatan detail cucian, layanan, dan pelanggan secara efisiensi dan untuk mempercepat alur kerja. Lalu ada kalkulasi biaya otomatis, sistem menghitung total biaya secara akurat berdasarkan layanan yang dipilih, minimalkan resiko kesalahan manual. Lalu ada cetak nota digital, menghasilkan bukti transaksi digital yang dapat dilacak, memberikan transparansi penuh kepada pelanggan. Kemudian ada integrasi antar modul, data transaksi terhubung langsung dengan modul pelacakan status dengan laporan untuk analisis bisnis komprehensif. Ada modul pelacakan status cucian, akses status cucian via web atau QR code, pembaruan real time, dan notifikasi proaktif kepada pelanggan untuk transparansi maksimal. Ada akses mudah dan mandiri, pembaruan real time, notifikasi proaktif, efisiensi layanan. Modul manajemen data pelanggan, penyimpanan data pelanggan, riwayat transaksi, dan analisis kebiasaan pelanggan untuk fondasi bisnis yang lebih kuat. Ada penyimpanan data terpusat, sistem mencatat nama, nomor HP, dan alamat pelanggan secara terorganisir, mengatasi masalah data tidak tertutup. Riwayat transaksi komprehensif, menyimpan detail transaksi historis setiap pelanggan sebagai referensi akurat, menggantikan pencatatan manual. Lalu wawasan pelanggan mendalam, memfasilitasi analisis kebiasaan dari dan preferensi pelanggan menunggu perkembangan program loyalitas. Lalu ada dasar keputusan bisnis. Data terstruktur menjadi fondasi untuk memahami pola konsumsi dan meningkatkan retensi pelanggan. Selanjutnya ada dashboard multi cabang yang dimana pemantauan operasional semua cabang, perbandingan performa, dan laporan pendapatan terpusat yang menyediakan visibilitas penuh atas seluruh operasional laundry. Pemilik juga dapat memantau status dan membandingkan performa dan mendukung pengambilan keputusan yang strategis. Terus selanjutnya itu ada perbandingan performa dan pemantauan secara real time. Kalau perbandingan performa, identifikasi cabang dengan volume transaksi tertinggi untuk
masih sumber daya. Terus kalau real time, pemantauan jumlah order, status cucian, dan pendapatan dari semua cabang. Selanjutnya ada kebutuhan non fungsional. Yang pertama itu ada performa cepat, yang dimana sistem memuat halaman dengan memproses transaksi dengan waktu respon 3 detik. Ada keamanan data, yang dimana autentikasi kuat, enkripsi data sensitif. Terus ada ketersediaan tinggi, dapat diakses oleh semua cabang. Terus ada skalabilitas, arsitektur modular memungkinkan pengembangan fitur baru di masa mendatang. Terus ada kemudahan pengguna, yang dimana antar muka responsif dan intuitif. Yang terakhir ada pemeliharaan mudah, yang dokumentasi kode dan panduan teknis yang jelas untuk pemeliharaan dan pembaruan. Selanjutnya ada keamanan dan performa sistem yang dioptimalisasikan untuk waktu respon per halaman demi pengalaman pengguna efisien dan lancar. Yang pertama itu ada enkripsi data yang kuat, kayak menggunakan kata sandi. Terus yang kedua ada autentikasi pengguna, yang mekanisme login terverifikasi memastikan hanya pengguna hak akses yang dapat masuk. Terus yang ketiga ada jejak audit transparan. Setiap aktivitas penting dan perubahan data tercatat secara otomatis. Terus selanjutnya ada ruang lingkup proyek, yang dimana sistem webnya responsif, pengembangan sistem inti yang dirancang untuk kompleksitas penuh di berbagai perangkat. Yang pertama itu ada modul inti dan pelacak, yang mencakup manajemen transaksi dan pelacakan status cucian. Yang kedua ada laporan dan administrasi, yang menyediakan laporan pendapatan multi cabang, manajemen pengguna, dan konfigurasi harga yang fleksibel. Yang ketiga ada dukungan dan dokumentasi, yang dimana paket deliverable termasuk pelatihan pengguna untuk staf dan kepala cabang. Selanjutnya ada batas proyek, yang dimana untuk menjaga fokus anggaran dan tenggat waktu. Yang pertama itu ada pembayaran digital yang terintegrasi dengan kris, transfer, atau e-wallet. Terus yang kedua ada aplikasi mobile, yang dimana sistem akan diakses melalui platform web yang responsif. Terus yang ketiga ada layanan antarjemput, yang dimana manajemen dan penjadwalan untuk layanan antarjemput cucian belum termasuk dalam cakupan saat ini. Terus yang terakhir ada program loyalitas, yang dimana adanya sistem point reward atau diskon untuk program keanggotaan pelanggan. Terus yang kelima itu ada sprint iterasi, metodologi pengembangan Scrum, yang melakukan pendekatan cepat, adaptif, dan berorientasi pada klien. Proyek ini dibagi menjadi siklus pendek untuk mempercepat pengerjaan dan mengakomodasi perusahaan untuk memastikan keterlibatan aktif klien. Nah, yang pertama itu ada iterasi cepat, jadi setiap sprint berdurasi 2 minggu. Ada umpan balik klien, yang sprint review untuk demonstrasi dan feedback langsung. Yang ketiga ada adaptif, yaitu untuk fleksibel terhadap perubahan dan kebutuhan. Terus yang keempat ada pengiriman yang bertahap. Dan ini ada gambar tentang sprint planning-nya, yang dimana ada product owner, terus ada developer sama scrum master. Di sini ada sprint planning, daily, sprint review, sama baking sprint. Lalu selanjutnya ada rencana sprint dan deliverable proyek Greenfast menggunakan metodologi Scrum Agile dengan total 5 sprint masing-masing berdurasi 2 minggu untuk pengembangan sistem yang lebih efisien. Sprint 0, perencanaan dan analisis, fokusnya pada fondasi proyek, pengumpulan kebutuhan, desain infrastruktur, dan pembuatan wireframe UI UX. Sprint 1-3 yaitu pengembangan modul inti. Sprint 1-nya itu setup lingkungan, desain basis data, modul autentikasi, manajemen pengguna. Sprint 2, modul transaksi, perhitungan otomatis, cetak nota, dan manajemen pelanggan. Sprint 3,
status cucian, pelacakan QR code, dashboard, multi cabang, dan laporan. Sprint 4 itu ada UAT deployment, fase krusial untuk UAT bersama klien, perbaikan bug, pelatihan pengguna, dan deployment sistem ke server produksi. Lalu selanjutnya ada tim proyek dan tanggung jawab. Di sini proyek sistem Laundry CleanFast didukung oleh tim berdedikasi yang terdiri dari 7 anggota, memastikan keberhasilan pengembangan dalam kerangka Scrum Agile. Pertama itu project manager, ada memimpin, mengordinasikan, serta menyusun perencanaan jadwal dan anggaran proyek. Kedua ada sistem analis, menganalisis proses bisnis dan mendokumentasikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Lalu ada quality assurance, itu menyusun dan melaksanakan pengujian, mendokumentasikan bug, serta memvalidasi perbaikan. Lalu juga ada UI UX designer, merancang wireframe dan mockup antarmuka sistem yang responsif dan intuitif. Lalu ada programmer, mengimplementasikan desain, membangun logika bisnis, API, dan integrasi modul. Lalu juga ada namanya DBA, yaitu merancang skema database, mengoptimalkan query, dan memastikan integritas data. Di sini ada estimasi biaya dan alokasi anggarannya. Jadi total anggaran proyek sistem CleanFast diterapkan ini yaitu sebesar 30 juta dialokasikan secara strategis untuk memastikan keberhasilan pengembangan. Ini rencana anggarannya ada di honorium tim pengembangan yaitu 23 juta, infrastruktur dan hosting itu 2,5 juta, software dan tools 1,5, pelatihan penggunaan itu 1 juta, biaya tak terduga dari keseluruhan itu 5%. Totalnya 30 juta. Terus di sini ada nama jadwal pengerjaan atau Gantt chart. Jadi di minggu pertama kedua itu sprint 0 itu perencanaan dan analisis. Jadi pengumpulan kebutuhan, desain infrastruktur, dan wireframe UI UX. Lalu di minggu ke-3 sampai minggu ke-8 itu ada sprint 1 sampai 3 pengembangan inti yang tadi, modul autentikasi, manajemen penggunaan, transaksi, status cucian, dan dashboard multi cabang. Di minggu ke-9 sampai 10 itu sprint 4 yaitu implementasi UAT, perbaikan bug, pelatihan pengguna, dan deployment ke server produksi. Nah, di sini ada pelatihan penggunaan dan deployment. Fase krusial ini memastikan kesiapan operasional sistem dan pengguna CleanFast Laundry. Ada pengujian penerimaan penggunaan, validasi fungsi dan alur kerja bersama kepala cabang di 3 lokasi untuk kesesuaian operasional. Lalu kedua ada perbaikan bug pasca UAT, implementasi umpan balik dari UAT untuk penyempurnaan sistem dan eliminasi bug kritis. Terus yang selanjutnya ada pelatihan staf komprehensif. Ini sesi pelatihan khusus untuk staf di 3 cabang demi memastikan kemahiran operasional sistem yang baru. Lalu selanjutnya deployment ke server produksi. Ini migrasi dan implementasi sistem pada lingkungan server produksi untuk penggunaan resmi. Lalu yang terakhir ada serah terima akhir proyek, penyerahan sistem, dokumentasi lengkap, dan dukungan awal pasca peluncuran. Nah, dalam dokumentasi dan serah terima itu ada juga namanya itu panduan penggunaan dan dokumentasi teknis. Jadi sistem dilengkapi user manual, komprehensif untuk staf, dokumentasi teknis yang detail, dan memudahkan pemeliharaan pengembangan. Yang kedua ada pelatihan penggunaan, akan diberikan pelatihan intensif kepada staf dan kepala cabang untuk memastikan penguasaan optimal dalam operasional sistem. Terus yang terakhir ada serah terima akhir. Proyek diakhiri dengan serah terima resmi, mencakup akses penuh sistem dan keseluruhan dokumentasi final untuk transisi yang mulus. Terima kasih.